Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap para habaib dzurriyyatur rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini duduk berkumpul bersama kita semua, yang mana keberadaan beliau-beliau para habaib sebagai tolak ukur keimanan kita semuanya. Nabi yang mengatakan tidaklah yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka melainkan orang munafik. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua untuk senantiasa mencintai para ahli baitin Nabi, mencintai ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf karena begitu banyaknya para habaib yang hadir, kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi daripada rasa hormat, cinta, ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga segenap para kiai, para alim ulama, para asatid, yang mana keberadaan beliau-beliau semua adalah sebagai penerus baginda Nabi Muhammad, pewaris ilmu Nabi Muhammad, pelitah bagi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Karena keberadaan para ulama sangat-sangat dibutuhkan dunia sampai akhirat, maka saya berpesan jangan sekali-sekali Anda kurang ajar kepada para ulama, khususnya ulama yang istiqamah, yang mengikuti daripada jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada segenap para pejabat, yang mana para pejabat ini juga tidak luput daripada perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan juga kita doakan, mudah-mudahan para pejabat kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanatnya. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa dan staf yang lainnya atau perangkat yang lainnya, yang mohon maaf lagi-lagi kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi daripada rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Dan teristimewanya kepada sahibul hajah yang menjadi penyebab berkumpulnya kita dalam hal ini, yaitu Kiai Syam
dan beserta keluarganya, khususnya di sini ada Kiai Sattar, Kiai Huri dan lain sebagainya, yang mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyebutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ketika kita berkumpul di tempat ini, beliau sebagai penyebab, mudah-mudahan beliau dibahagiakan hidupnya oleh Allah, diberi keberkahan, dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan super istimewa di sini tak lupa kepada segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan barokah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya malam hari ini saya bukan untuk ceramah, tapi saya juga ingin mendengar ceramah daripada akhina fillah Al-Habib Bahar. Kebetulan hari Jumat kemarin kami satu panggung di Bogor. Di situ kami berbicara, beliau mengatakan, Habib, kita insya Allah ketemu di Madura. Tadi saya telepon, beliau lagi di perjalanan, ternyata beliau bawa istrinya, yaitu istri baru. Karena beliau baru menikah lagi. Memang itu salah satu amaliyah atau perbuatan yang susah untuk ditiru. Boleh sih bengal tore. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat ramainya hadirin ini semangat acorak ngedingaki Habib Bahar. Sampean tak kadang-kadang kaulah, ya kan? Coba fotonya kalau ke TV ada sentar. Tak ulang bodoh Habib Bahar. Ada kol berapa Habib Bahar datang kira-kira? Ada kol 10, setengah 11. Ki kelar ngedingaki. Semangat. Coba angkat tangannya, takbir. Takbir. Oh, Masya Allah. Saya takbir lakuna sopu jokol betok. Takbir. Sopu alingkar. Saya ingat. Are biasa nasi takbir ya. Tedungan nomor situng. Saya ingat sopu. Ngerti ke? Sopuna saya ingat. Taib. Kalau tak bisa ring-ringan sakit pun. Kaulah mereka buru datang dari Sumatera, melakukan perjalanan 3.000 kilo, 3.000 kilo. Kaulah nyetir ke TV, makanya mabuk kaulah mungkin. Tak tahu acara mana apa pon sama tona pon. Pokoknya sampai ngeding akifi sampai Bahar datang. Pon sampean saya tedung, saya rokok, saya ngopi, saya main kartu kasokan sampean. Kaulah cacat TV. Ceknya mana partai tambahan, mentinju ibarat tinju keneka kau le partai tambahan. Ada saya ngabos bila tisen main burung ngabos api. Karena keneka. Iya ada. Hanya mengisi waktu luang. Ayo pun ngalak bental tedung bareng nyaman. Pon siap ngeding lagi. Kau le tak banyak cerita, kau le tak banyak ceramah. Cuma sedikit kami berpesan di sini demi Allah. Sekali lagi kau le sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kalian di majelis-majelis seperti ini merupakan satu kebahagiaan, ini merupakan satu keuntungan yang tak ternilai harganya. Demi Allah, hadirnya Anda di sini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa melangkah di majelis-majelis seperti ini melainkan man waffaqallah, kecuali Allah berikan taufik untuk bisa sampai ke tempat seperti ini. Takbir. Oh, bisa iya kalau pada Bahar. Nek sakun, nek noro ya kendo, oleh pada lagi. Bermah, masuk. Ada aing ngarepal ke apa lu? Bismillah. Kiranya pada malam hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di malam hari ini kau leben sampian sateja masih ditakdir oleh Allah. Allah masih berkenan kepada kita semua, masih mengizinkan kepada kita sehingga lisan kita bisa menyebut namanya.
lisan kita bisa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana zikir kepada Allah, solawat kepada Nabi Muhammad, inilah modal kita kelak untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zikir yang kita sebut, tasbih, tahlil, solawat min baqiyatis solehat, yang akan kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lihat berapa banyak Allah menciptakan lisan, tapi begitu juga berapa banyak lisan yang tidak menyebut nama Allah. Berapa banyak lisan yang diciptakan tidak bersolawat kepada Muhammad. Justru lisan-lisan yang diciptakan oleh Allah sementara ini banyak digunakan hanya untuk menggunjing orang, untuk mencaci maki orang, untuk menghasut orang. Tepat atau tepat? Satu keuntungan ketika lidah kita masih bisa mengucap nama Allah, masih bisa mengucap nama Rasulullah. Ini satu keuntungan. Ya, Anda hadir pada malam hari ini, mungkin Anda tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Sampean tak oleh apa-apa, tak oleh beseh, tak oleh berkat, tak oleh apa-apa. Ya, tapi ingat, ketika maut menjemput kita, kita menuju ke alam barzakh, disitulah nanti kita akan merasakan betapa nikmatnya ketika lisan bisa berzikir kepada Allah, ketika lisan bisa bersolawat kepada Muhammad, karena solawat yang kita lantunkan nanti akan datang kembali kepada kita semuanya. Dan duduknya kita di tempat ini bersolawat kepada Nabi, Anda tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad manusia yang luar biasa. Dari hebatnya Nabi Muhammad, dari dahsyatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah sang pencipta, sang khalik, Allah yang mengatakan laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau dan aku tidak akan ciptakan surga. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan laulaka ma khalaqtu aflak ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Artinya apa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan angkasa, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan binatang. Itu semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu hebatnya Allah langsung yang menyebut dalam hadits qudsinya, Allah yang mengatakan Allah menciptakan ini semua karena Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, kenapa sang khalik, pencipta, maha segala-galanya, menciptakan makhluk karena makhluk? Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan surga dan neraka, semua ini karena Nabi Muhammad. Kenapa? Dijawab oleh para ulama. Di antaranya di situ dikatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan alam semesta semua ini karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu, Allah keneka pak tero aparing oning kasampian sadojo makhluk, bahwasanya Allah cinta kepada yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan kita semua tujuan napa sopaja kau leben sampian satojo, sekaligus seluruh alam semesta ini sopaja oneng, sopaja tahu kalau Allah keneka cintakan Nabi Muhammad, sehingga surga mencintai Nabi Muhammad, neraka mencintai Nabi Muhammad, sehingga neraka itu mengatakan dirinya haram aku untuk menyentuh tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Dan ini bukan sembarang pak, situng bektoh beda situng sahabat Nabi. Ketika Nabi habis canduk, apa canduk? Bekam. Nabi habis bekam, Nabi mengeluarkan darah kotor dari balik pori-porinya. Begitu disedot, dikeluarkan darah kotor Nabi perintahkan kepada salah satu sahabat, dikatakan tolong kau buang ini darahku di tempat yang terhormat.
Dia mencari tempat tidak ada yang terhormat menurut dia. Ditaruh di bawah tidak pantas, dibuang di selokan tidak pantas. Maka apa yang terjadi? Sahabat ini meminum darah Nabi Muhammad. Darah kotor Nabi yang diminum, artinya darah canduk diminum oleh ini sahabat. Sedangkan darah itu hukumnya najis, Pak. Tapi untuk darah Nabi Muhammad tidak ada kata najis. Diminum oleh ini sahabat. Setelah diminum, selang berapa lama Nabi tanya, Pak, ya sahabat, hai sahabatku, kau kemanakan itu darahku? Ya Rasulullah, aku sudah keliling mencari tempat yang terhormat, aku tidak dapatkan ya Rasulullah. Terus aku minum darahmu ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Ngocak, bu nang minum darah haram, najis, tak boleh, dosa? Tidak, Pak. Nabi tersenyum dan beliau mengatakan, man ikhtalafa damuhu bidami lam yamassuhun nar au kama qala Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka haram dia disentuh oleh api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini dahsyat manusia yang luar biasa sehingga beliau dikatakan Sayyiduna Muhammad. Apa arti Sayyiduna? Pemimpin, penghulu, imam bagi seluruh manusia. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua yang di bawahnya nanti di hari kiamat ada berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin, penghulu, imam bagi seluruh anak manusia. Wala fakhr, dan itu bukan kesombongan. Nabi bukan berkata sombong, maksudnya ingin memberitahu, aku ini pemimpin dunia dan akhirat. Oleh karena itu beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan menjadi mulia. Karena Nabi Muhammad kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah kemuliaan. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Nabi mengatakan khairu garan garni, sebaik-baik zaman-zamanku. Ketika zaman itu bersambung dengan Nabi, menjadi paling baiknya zaman. Ketika kita menjadi umat Nabi, kita menjadi umat yang terbaik. Allah yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang ditampilkan di muka bumi ini, di hadapan manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ketika dua ini Anda lakukan, Anda menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, Anda akan mendapatkan titel yang titel ini belum pernah didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Titel apa itu? Khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa kita menjadi sebaik umat? Karena menjadi umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik kitab-kitab Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Sebaik-baik keluarga Nabi Muhammad. Sebaik-baik sahabat Nabi Muhammad. Ini perlu saya tanamkan, perlu saya fahamkan. Kenapa? Mohon maaf Pak, ini sekarang zaman fitnah. Ini uyunud dajjal. Dajjal belum muncul, tapi uyunud dajjal, cara pandang dajjal sudah muncul bertebaran di mana-mana. Kita hidup di akhir zaman yang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, seorang wali kutub 60 tahun memegang Qutbul Ghaus. Dia seorang kutub, pimpinan para wali, 60 tahun dia memegang magam tersebut Pak. Seorang wali, seorang alim, seorang mujtahid, seorang mujaddid. Beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah untuk dicepatkan kematianku, jangan sampai aku mengalami fitnah akhir zaman yang begitu mengerikan. Sekarang bermunculan fitnah itu Pak, naudzubillah. Makanya kalau Anda ingin selamat dari fitnah akhir zaman, Anda satu syaratnya berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad. Berpegang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Nabi Muhammad? Maka carilah pemimpin, carilah kiai, carilah habib, carilah tokoh agama yang mengantarkan Anda sampai kepada Nabi Muhammad.
Karena beliau Sayyiduna Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, akhiral anbiya wa imamur rusul, beliau terakhir para nabi dan penutup atau pemimpin bagi para rasul. Itu Nabi Muhammad jaa biddinil Islam, beliau datang membawa agama Islam. Apa ini agama Islam? La alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu, yang Allah kelak tidak akan menerima semua agama kecuali agama Islam. Silahkan orang Buddha menganggap Buddha sebagai agama, silahkan orang Kristen menganggap Kristen sebagai agama, silahkan orang Hindu menganggap Hindu sebagai agama, silahkan ada yang menganggap Konghucu sebagai agama, Yahudi sebagai agama, silahkan. Tapi ingat, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nanti di hari kiamat semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Nabi Muhammad? Di antara ajaran Nabi Muhammad, Pak, Bu, camkan baik-baik. Di antara ajaran Nabi Muhammad al-ittihad. Apa al-ittihad? Persatuan. Ingat, siapapun dia, mau dia kiai, mau dia habaib, mau dia yang imamanya sebesar ban Vespa, jubah enggak Superman, siapapun dia, kalau dia datang, dia dengan membawa perpecahan, ketahuilah itu bukan ulamaul khair, tapi ulamaus su, ulama jahat. Paham? Hati-hati di sini. Akhir zaman ulama mengaku dirinya ulama, memakai sorban, memakai imamah, memakai jubah, tapi dia memperpecah umat. Hati-hati. Uyunud Dajjal sudah bertebaran di sini. Anda ingin selamat, pegang ajaran Nabi Muhammad. Apa ajaran persatuan? Orang datang bawa perpecahan, ketahuilah itu bukan ulamaul khair, bukan ulama akhirat, bukan ulama Nabi, tapi itu musuh Nabi. Jelas Pak, Bu? Jelas? Bada orang ngaku kiai ngatu tareman apa buang? Kompak, tareman apa buang? Ngaku kiai, ngaku habib, memperpejelah umat, torok nabatin aki. Paham? Baik. Ini akhir zaman. Lebih-lebih yang dimusuh sekarang, Pak. Ulama dicaci maki, wali dicaci maki, habaib dicaci maki sekarang, Pak. Ya Allah. Ingat, Nabi sudah mengatakan, hati-hati. Nanti di akhir zaman orang itu akan meninggalkan agama itu seperti orang melepas baju, Pak. Sakit jahun, Pak. Sakit jah, Pak. Dikatakan dia asbaha mu'minan wa yumsi kafiron, yusbih mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi kulaku ki Islam, Pak, tapi sore pun kafir, Pak. Sorenya muslim, kulaku pun kafir, Pak. Kenapa? Dia membawa dengan pakaian agama tapi isinya melepaskan keimanan. Dengan apa? Pertama, di antara tanda-tanda orang mati su'ul khotimah. Tahukah su'ul khotimah? Su' nekah jahat, su' nekah khotimah itu akhir, khotim penutup. Artinya odina itu ditutup dengan kematian sejuba. Penyebab su'ul khotimah diantaranya adalah ketika dia mendustakan wali-wali Allah. Mendustakan wali-wali Allah itu alamat su'ul khotimah. Mencari-cari kesalahan orang. Saya ampun nyari-nyari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang itu tanda su'ul khotimah. Menjelek-jelekkan orang itu tanda-tanda su'ul khotimah. Makanya saya katakan tadi, bersyukur lisan Anda bisa bersolawat dengan Nabi Muhammad. Anda duduk berkumpul di sini bersama-sama, kita melantunkan daripada solawat kepada Nabi Muhammad. Ini satu kenikmatan yang luar biasa.
Andaikan Anda tidak duduk di sini, mungkin Anda di rumah. Yang Anda tonton adalah kemaksiatan. Atau Anda duduk dengan teman Anda berbicara ghibah, menjelekkan orang lain. Dan ini tanda-tanda su'ul khotimah. Kalau Anda ingin husnul khotimah, maka jangan pernah mendustakan wali-wali Allah. Jangan pernah Anda menghina orang, mencaci maki orang, menjelekkan orang. Dan yang terpenting lagi Pak, yang terpenting yang nomor satu, penyebab dari su'ul khotimah magempang sampejeng. Magempang sampejeng alamat su'ul khotimah. Hati-hati Pak. Kalau Anda punya kehidupan yang jelek, artinya odik nama larat. Mungkin nanti tahun depan Anda bisa kaya. Mungkin sekarang ada yang sakit, coba betul Pak kesehatan na coba. Coba, tapi mungkin tahun datang abekna beres. Tapi kalau sudah su'ul khatimah, kematian yang jelek, itu adalah awal permulaan dari kebinasaannya dari barzakh sampai nanti di akhirat, naudzubillah. Oleh karena itu Pak, cek magempang sampeh saya enggak, saya takbir dulu. Sopu kalau berembah Arya insyaallah acara sampai kol 12 kol setengah situng kelar. Sopuna bermah kelar lagi ya? Kelar apa? Kelar tedung. Ya enggak? Arya kol setengah 12 pohon. Makanya kami ingatkan kepada para penyelenggara majelis-majelis tabligh akbar, kalau sampai malam ingatkan kepada jamaahnya untuk jangan lupa sholat subuhnya. Mentai paenga senga, sebab abekna sebagai penyebab orang kena kata tedung sampai malam pas sopuna elang gara-gara saya ngacek kena ka arwah norok tusagi ya deki. Enggak. Makanya kau le oleh tak norok tusa kau le main ngak Pak lakuna sobu kol jaga sop saya enggak kau le main ngak dari sekarang bon. Karena orang yang meninggalkan sholat demi Allah Pak, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya dunia dan akhirat. Kalaupun di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, sifatnya tidak akan kekal, hanya sebentar saja. Karena itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala dielur terus beri masyaallah nyaman bu nasoki yo tak sampujeng terus oleh nyaman deki Pak matung Pak. Pentong dibudi deki. Maka hati-hati salat. Anda kalau mau urusan hidup Anda beres, salat. Karena sholat inilah yang utama. Dan mohon maaf di akhir zaman ini banyak orang nikah gempang kasampujung gempang parana Pak. Ini banyak. Dia bisa menunda-nunda untuk tidak sholat, tapi untuk urusan dunia dinomor satukan. Contoh, kaulo sering abri contoh Pak, sambian keluar ka berung tojuk moso kancana sampean kok rokokan ngopi sampai kol 2 malam mole sampean kabung kona depak kabung kok engak nyare HP mek tade tang HP de emar ya bede berung keluar sampean ngalak Pak ngalak keluar maka keluar motor ojon resek pakun entar ngalak napa tedung ngalak mon bodo pengajian resek pakun entar napa lengker. Ayo, entar napa lengker? Jumatan. Aku tak nyak wangi asurban. Depak kade ojen. Ojen ya tinalah burung. Ayo hati-hati di sini. Ini banyak sekali di sini. Tapi urusan HP yang hanya harga 2-3 juta, Anda rela untuk hujan-hujanan mengambil. Bahkan tak nyaman tedung Pak sampai laguna Pak. Tapi ketika tidak sholat isya banyak sih nyaman tedung ngerokin tedung nggak Pak punya tak punya datang orangnya emah waduh mantar oba amin mantar oleh hidayah amin. Intinya kita hadir ke majelis ini Pak, kita ingin bersambung dengan Nabi Muhammad.
oleh sambung dengan Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad dipastikan akan normal. Tapi dengan catatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena begini, ketika Allah, kembali ke permasalahan tadi, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ketika menciptakan alam semesta, tujuannya supaya semua tahu kalau Allah ini cinta dengan Nabi Muhammad, maka khusus untuk manusia. Surga cinta dengan Nabi, neraka cinta dengan Nabi, binatang semua cinta dengan Nabi, pohon-pohon semua cinta dengan Nabi. Bahkan dalam sirah dijelaskan Pak, berapa banyak batu-batu di Mekah yang mengucapkan salam, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Batu yang tanpa lisan, pohon yang tidak punya kaki berjalan ke hadapan Nabi, nunduk di situ Pak. Semuanya cinta dengan Nabi Muhammad. Maka disinilah manusia yang diberi akal, diberi ujian oleh Allah berupa akal tadi itu, supaya dia menggunakan akalnya. Nah, disinilah Allah, ketika Anda semua mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, maka Allah perlu bukti. Apa buktinya Anda cinta? Allah beri yang namanya syariat. Dikasihlah Nabi itu, dibawa, diutus dengan ja'a bidinil Islam, datang dengan membawa agama Islam. Apa ajarannya itu? Diantaranya sholat, puasa, zakat. Ini tujuannya apa? Sebagai bukti melakar sampean sateja cinta ke Nabi Muhammad, maka orang saya cinta pasti atorok ke ajaran Nabi Muhammad. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang saya cinta dengan yang dicintai, pasti dia akan taat. Anda bisa cinta dengan istri Anda, minta apa boy bagi musuh sampean Pak, sampai sampean tang tahu tang bengal sampean Pak. Minta emas emeliaki, minta motor emeliaki, minta kalampi, minta es teler, malam-malam pun dua nyare sampean Pak. Tapi ini Nabi Muhammad sekarang Allah ingin tahu, Anda bisa cinta dengan teman, Anda bisa cinta dengan guru, Anda bisa cinta dengan istri, Anda bisa cinta dengan suami, Anda bisa cinta dengan anak. Yang mana keimanan seorang Islam tidak akan sempurna sebelum Nabi Muhammad dinomorsatukan. Melebihi dari semua daripada keluarganya, melebihi dari orang tuanya, melebihi dari anaknya, lebih dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau dia jadikan Nabi Muhammad nomor satu, maka itulah keimanan yang sempurna. Oleh karena itu Allah tes di sini, apa bukti Anda cinta? Maka bukti cinta Anda ikut Nabi Muhammad. Oleh karena itu dari sekarang Pak, ini zaman fitnah Pak, Anda kenali apa itu ajaran Nabi Muhammad, ikuti itu ajaran Nabi Muhammad supaya sampean selamat dunia akhir. Jelas kira-kira Pak? Apa beb? Sekarang kalau kita sudah bisa berhubung dengan Nabi Muhammad, cukup satu cerita Pak. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj Pak, Nabi Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj diantar oleh malaikat Jibril Pak, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dinamakan Muntaha li'annahu yantahi, karena selesai akhir, muntaha batas akhir, intaha selesai semua mafil ardi, semua yang di bumi, wa mafis sama, dan yang ada di langit, terakhir kenangan naperak muntaha geneka Pak, terakhir pun intaha, hitung kenangan ada saya bisa lebat, hatta malaikat Jibril tak bisa lebat Pak. Sampai di situ malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad ngereng kak dintoh. Sampai di sini Nabi Muhammad, pertemuan kita, sampai teruskan sampai di sini perjalanan saya mengantar Anda, kami tidak bisa lanjut. Ya Jibril, dari mulai Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke sini kita berbareng-bareng bersama-sama, lalu akankah kau tinggalkan aku di sini? Dikatakan, ya Muhammad, bukan aku tidak mau menemanimu, la khatautu khatwatan, kalau aku melangkah satu langkah lah taraktu, niscaya aku akan terbakar. Tahu bersingkok ya Muhammad, tak kelar kau Muhammad, akan terbakar dengan cahaya Allah, karena itu sudah merupakan alam ilahiyah, alam ketuhanan. Sedangkan ajunan ya Rasulullah terbuat min nurihi, dari cahaya Allah. Saya kena sampean tak kira bisa tahu kalau bencahaya na Allah. Ngereng teruskan perjalanan. Oh baik, melangkah Nabi Muhammad terus naik melewati Sidratul Muntaha. Betul malaikat Jibril enggak bestakar jat malaikat Jibril Pak. Ya Allah subhanallah, takar jat.
Bener malaikat Jibril tak kercet nangalin Nabi Muhammad bisa lebet ke alam ilahiyah, bukan Pak. Karena malaikat Jibril sudah tahu akan kehebatan Nabi Muhammad. Tapi yang membuat malaikat Jibril heran, membuat malaikat Jibril takjub, apa itu? Sendal Nabi Muhammad norok Pak, sendal lah norok, tidak dilepas. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam yang kalimullah bisa berbicara kepada Allah, ketika akan berbicara kepada Allah, ikhla'na laika fa innaka fil muqaddasi tuwa. Hei Musa, ariat perak tero aca-aca ke Allah Pak, tero adebu ke Allah. Hei Musa, lepas sandalmu, lepas sandalmu, kau berada di tempat yang suci sekarang, lepas. Tak oleh Pak, sendal tak oleh norok, beda dunia Pak, tak oleh norok Pak. Ini naik terus tembus sampai ke situ alam ilahiyah, sendal lah norok tak kercet. Sedangkan sendal Nabi bener sendal selarang jutaan bener Pak, kolek nak embi Pak, kolek nak embi ketok tibi Pak, ketok berita yang kui sarang Nabi Muhammad. Karena menempel di kaki Nabi Muhammad, sendalnya tidak disuruh lepas. Norok moljo, lebih moljo dari malaikat Jibril. Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu akankah kita menyakiti Nabi Muhammad? Dengan apa kita menyakiti Nabi Muhammad? Ketika kita tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad. Bahkan menyakiti. Kalau kita masih belum bisa menjalankan Pak, mungkin kelemahan kita, kita mohon hidayah kepada Allah. Tapi jangan menyakiti Pak, jangan menyakiti. Anda menyakiti ulama-ulama Nabi, keturunan Nabi. Ya Allah, wali-wali, hati-hati di sini Pak, akan berbahaya dunia dan akhirat. Demi Allah, orang yang memusuhi wali-wali Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harab, barang siapa yang memusuhi waliku kata Allah, berarti dia menyatakan perang kepadaku. Kira-kira Pak, menperang ke Allah bisa menang Pak? Coba hati-hati di sini saya nggak. Dan orang Madura, Allah demi Allah, dari kecil saya mendengar Pak, orang Madura ini paling gete ka kiai, paling gete ka orang alim, paling gete ka habaib Pak. Sabajing-bajingnya orang Madura takzim ka ulama ka habaib Pak. Tapi sekarang banyak pun Pak yang hijrah-hijrah makin norok nyale ka habaib, norok nyale ka ulama. La haula wala quwata illa billah. Diragukan kemaduraannya. Demi Allah, Madura sebajing-bajingnya penter ngaji Pak, tapi makin banyak Pak selok lah tak bisa ngaji. Banyak tak banyak Bu, emak nak tak bisa ngaji, mikir anak nah. Hati-hati di sini. Madura terkenal Pak, taklim kepada para ulama, cinta kepada para ulama. Bahkan orang dulu Pak beda istilah carok. Carok itu Pak urusannya hanya dua Pak. Kalau dia menghina agama, atau dia merebut istrinya, kehormatannya, atau orang tua yang diganggu, maka arit akan keluar. Makin bener Pak, arit ajarok arpuk tanah, ajarok gara-gara judi, ajarok gara-gara sabu, ajarok gara-gara ngenom, ajarok gara-gara dangdut. Naudzubillah, banyak. Hati-hati di sini. Senggol, apa? Senggol sakone temko teman apa? Sesama umat Nabi Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Jelas kira-kira? Coba saya mau ingatkan, apa ajaran Nabi? Persatu, maka kita wajib untuk wajib untuk bersaudarah, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Lebur mentakbir kena kah? Antas lu ngangsor kalau Pak, ngena malu. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia, kayak berapa panitia? Mun sampai ngantos dateng ada dia cila colpot. Berapa terus ini kian? Hah? Terus kian? Kalau acara tahu ya, acara tabine mare. Habib Bahar, guru abine boleh. Habib Bahar kini kalambak ki kene bontuk Pak. Kaulo si ampu mencot Pak. Mangken Masya Allah tuh yang raja kena tak peke Pak. Kaulo beri mangkat kaji. Tina kalau cari tafib ini ceramah kini kah. Sampai ngedingakin dek tanda kasokan sampean. Keng kaulo tak tanggung jawab, singa. Kaulo tak tanggung jawab. Kaulo pera acareta tak tanggung jawab. Napa carita Habib? Kaulo beri mangkat entara ci andi jamaah dari Karawang nyamanah
Abah, yolok abah. Abah kene ka umur rasa 90 tahun. Berapa umurah? 90 tahun kopeng ngasehat Pak. Tak kopok sakale. Mata anak Pak Masya Allah boros. Sehat ngabus nih kapadeng Pak. Sokona soge umur 90 Pak. Ajolen 3 kilo. Masya Allah 4 kilo PP kuat Pak. Luar biasa. Pas itu bektoh minta tuh kakaulah. Habib tolong doakan saya Habib, insya Allah pulang haji saya mau menikah Habib. Tak kerjet kau loh Pak, umur 90 abinya boleh Pak. Area orang laki Pak, area normalnya mana Pak? Orang laki mentro abine boleh berarti normal. Sebab orang laki senang kabine, orang bine senang kalake arwah menbeda orang laki tanya ki, benar anda abine boleh tak anda arwah tak normal. Aro orang laki sesah sakit. Saya tua-tua kayak tanya ki, Pak terus bini boleh Pak? Enggak. Keng nyabu tak gelar. Ada tuh ngeter bon. Bon. Saya ingat Bu, kalau berak carita, cek salah lagi kau lagi. Kalau berak care, sampean cek ngeding aki, totop koping ngabon. Kalau cara kasih lakian. Bon. Abah Mugni, nyamana Abah Mugni. Abah ini umur 90 tahun, Bah. Iya Habib. Mau nikah lagi Bah? Masih kuat Bah? Ya pelan-pelan Beb, cina dia. Nanti dulu Abah, emang istri Abah kemana? Istri Abah teh ada 3. Loh, ada? Iya, yang 4 kemarin meninggal. Jadi Abah mau kawin lagi. Kenapa Bah? Saya dinasehati oleh orang tua saya Habib. Orang tua saya dulu bilang, Mugni, kamu nanti kalau usaha kamu bangkrut, kamu kawin lagi, nanti naik usahanya. Oh gitu. Akhirnya Pak abokna ahlalakon, Pak alako. Andi usaha tekel Pak. Nah, ketika sudah mulai merosot pendapatannya, abine boleh Pak, naik boleh Pak. Merosot boleh, abine boleh Pak, naik boleh Pak. Merosot boleh, abine boleh Pak. Terus sampai 4 Pak. Nah, artinya apa di sini? Subhanallah, ini nasihat bukan sekedar nasihat dari orang tua Pak. Al-Quran ternyata, Bu, Al-Quran, saya ngamuk sambian. Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Sakirana orang-orang seabine kene kata andi epa cukup sareng Allah Subhanahu wa taala, cek kebeter Pak. Makanya, Bu, mun bodo orang laki minta aja tanya ki laku apa? Tanya ki berma akhlak berma sampojengna, berma agamana, berma akidana. Arwah tanya ki, mana berma pesena. Jelas Bu? Pak, jelas. Akhlak yang penting daripada abekna lamar moso mobil lah Ferrari, Fortuner, Alphard dateng oleh saminggu nangis. Anapa oleh na mobil nyewa atau oleh na kredit tak kelar bajer. Enggak, hati-hati di sini. Artinya apa di sini? Ketika usaha mulai turun, kawinlah bengal. Kau le tak tanggung jawab. Kau le pera acareta sampian teronoro oro aki tak napa. Tapi menboda piring terbang cek ngojak kau le sampian senga. Mangken neka planet UFO bungko bodo Pak, senga Pak. Pon situng feinya banyak. Situng rasa 4 lebih afdol daripada 4 tak rasa panapa. Tak tedung ka bere, tak tedung ka temor, tak tedung ka dojo, tak tedung ka lauk, tedung egardu par coma angoan situng rabet patepa, dedek patepa, bine moso al sampean, maka insyaallah akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yang mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon sajem ceknya benyak asolawat pole sambingan tos Habib Bahar. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.